Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para siswa sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar online karena kondisi di lingkungan kabupaten kita sedang pandemi lagi meningkat sehingga kita harus belajar dari rumah kita masing-masing. Dan alhamdulillah Pak Guru hari ini berada di dalam kelas ya untuk memberikan materi belajar untuk kalian. Silakan kalian ikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Para siswa, pada pembelajaran kali ini materi IPS kita akan belajar tentang peran Indonesia di ASEAN. Namun sebelumnya, sebelum masuk pada materi ajar, Pak Guru menghimbau agar kita tetap berada di rumah, jaga diri dengan kesehatan dan kebersihannya. Jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah, hindari kerumunan karena sekarang banyak orang yang terdampak dari Omikron, salah satunya pilek ya, pilek yang seharusnya tidak menimpa pada kita. Namun ini ada di lingkungan kita. Baik para siswa, pada pembelajaran ini kita ikuti tentang materi, mohon maaf, tentang materi yang Pak Guru sudah siapkan dari kemarin, bahwa pelajaran ini sangat penting bagi kita ya, sangat penting bagi kita. Nah, karena itu perlulah kita untuk lebih banyak berbuat tentang hal-hal yang harus kita pelajari itu ya. Baik, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang peran Indonesia di ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ya. Ini menjadi penting karena pelajaran ini harus diketahui oleh kalian semua. Ya, bahwa hari ini tanggal 14 Februari adalah pelajarannya pada tahap ini. Kalau sebelumnya banyak pelajaran-pelajaran tentang ASEAN. Namun pada kesimpulan akhirnya, apa sih peran Indonesia di ASEAN itu? Yang pertama adalah bahwa Indonesia adalah negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Kita tahu bahwa pelajaran awal dulu tentang ASEAN, kita sudah belajar tentang negara Bangkok. Kita sudah tahu bahwa ASEAN itu pertama kali dicetuskan, direncanakan, diidekan oleh Perdana Menteri, maksud kami oleh Menteri Luar Negeri dari beberapa negara. Ya, kita ingat ada 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, dari Indonesia sebagai pencetus atau pemrakarsa perencana awal adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu, tahun 1967, Bapak Adam Malik namanya. Kemudian Indonesia pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan SEA Games atau olahraga Asia Tenggara. Ya. Ini diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara, ada 11 negara yang biasa ikut, termasuk Timor Leste. Timor Leste ikut di dalam pelaksanaan ajang sepak bola, ajang bulu tangkis, ajang silat, dan sebagainya. Itu semua bagian dari kerjasama. Jadi peran Indonesia ya tidak hanya sekedar peserta, pengikut, tetapi sebagai tuan rumah pelaksanaan SEA Games. Selain itu, bahwa ada informasi Timor Leste sampai sekarang belum sebagai anggota, tetapi dalam kegiatan Asia Tenggara, kegiatan SEA Games ASEAN itu ikut
Nah, sebagai pelengkap. Dan kita tahu bahwa Timor Leste sampai sekarang belum pernah berhasil sukses menjadi yang terbaik. Selanjutnya Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT. Apa itu KTT? Konferensi tingkat tinggi. Ini Indonesia pernah menjadi anggota tuan rumah, datang negara-negara lain. Ini kepala negara langsung, ya. Bukan menteri lagi, tapi kepala negara. Itu KTT. Nah, KTT ASEAN yang nyata itu pada 2003 menjadi tuan rumah KTT se-ASEAN yang dilaksanakan di Pulau Bali di Indonesia, ya. Dengan kesepakatan ingin menghasilkan kesepakatan Indonesia dan negara-negara ASEAN ini harus maju, gitu ya. Nah, ternyata Indonesia bukan hanya sekali itu saja, sudah ada beberapa kali menjadi tuan rumah. Nih, pada KTT 1 1976 berada di Bali itu Indonesia, tuan rumah kan Bali. Ini kepala negara semua yang datang. Kemudian pada KTT 9 pada tahun 2003 di Bali juga. Kemudian ada KTT luar biasa pada 2005. Kenapa luar biasa? Karena pada saat itu terjadi perubahan naiknya harga dolar yang demikian luar biasa sehingga negara-negara harus berkumpul bagaimana mengamankan ekonomi negara masing-masing anggota ASEAN. Kemudian ada KTT 18 atau konferensi tingkat tinggi yang ke-18 itu tahun 2011 dilaksanakan di Jakarta. Tetapi tidak hanya ini, jadi pindah-pindah ke negara-negara. Dan yang paling sering di Indonesia karena memang mereka mendengar nama Indonesia itu pingin semuanya, karena apalagi kalau sudah bicara Bali itu Indonesia luar biasa. Kemudian KTT 19 tahun 2011 juga dilaksanakan di Bali, itu yang sudah dilaksanakan. Ini zaman Presiden siapa namanya 2011 itu zaman Presiden Pak SBY ya, tuh. Kemudian selain itu, selain yang satu tadi, Indonesia sebagai pemrakarsa, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN, juga Indonesia sebagai penggagas terbentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Penggagas, namanya penggagas itu perencana. Tujuan dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN ini adalah untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan militer maupun non-militer, seperti adanya terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Itu dikelola bersama-sama supaya saling menjaga. Dan yang terakhir sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja, ini Kamboja ya, Kamboja. Suruh besar lagi Kamboja dan Vietnam yang terjadi perang pada tahun 1977 sampai 1979. Itu Vietnam dipengaruhi oleh komunis, Kamboja dipengaruhi oleh komunis, sedangkan Vietnam dipengaruhi oleh Soviet. Antara Tiongkok dengan Soviet. Tiongkok itu Cina kalau sekarang ya, Cina dan Soviet itu yang mendukung perang terus. Nah, tapi negara tetangganya tidak mau itu. Nah, kita harus damai, kan sudah ada perjanjian damai ya. Kita harus damai. Negara kita jangan sampai dipengaruhi oleh orang lain. Nah, akhirnya bisa terselesaikan. Itu Indonesia bagian dari penengahnya ya. Jadi demikian. Jadi para siswa, ini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat belajar lebih banyak lagi, baca buku, jangan lupa baca materi, apa itu? Materi SPM-nya. Dengan mengisi SPM, kalian akan lebih cerdas, lebih tahu tentang ilmu pengetahuan. Ya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.